Pagi itu, matahari memancarkan sinarnya lembut menembus jendela dapur. Rani, perempuan 32 tahun dengan wajah tenang dan senyum yang selalu hadir di bibirnya, menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir keramik favorit mereka. Aroma melati dari uap teh itu membawa kenangan pada hari-hari yang telah mereka lewati bersama. Di ruang makan kecil yang rapi, ia menata 2 piring roti panggang, telur setengah matang, dan buah potong. Meja sederhana itu tak sekadar menyajikan makanan, tapi menjadi saksi keintiman mereka selama 7 tahun pernikahan. Rani mengintip ke ruang tengah, tempat Adrian, suaminya, sedang bersandar di sofa sambil membaca berita pagi di ponselnya. Meski rambut pria itu mulai memutih di beberapa bagian dan kerutan kecil mulai tampak di ujung matanya, bagi Rani, Adrian tetap pria yang sama yang membuatnya jatuh cinta sejak pertama kali bertemu di seminar kepemimpinan 7 tahun lalu. "Sayang, tehnya sudah siap," panggil Rani dengan suara lembut. Adrian menoleh, senyumnya terukir meski tampak terburu-buru. "Maaf, sebentar ya. Ada kabar soal proyek baru, aku harus cek email kantor dulu." Rani mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan kesibukan suaminya sebagai manajer di sebuah perusahaan kontraktor swasta. Namun, tak sekalipun ia mengeluh. Ia tahu, cinta bukan sekadar waktu yang dihabiskan bersama, tapi juga pengertian yang terus dijaga. Ia duduk di kursinya, menyendok sedikit buah semangka, lalu memperhatikan jam dinding yang menunjukkan pukul 7 pagi lewat 20 menit. Hari ini seharusnya istimewa. Ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Tepat pukul 8, Adrian duduk di kursi seberangnya. Ia melirik meja dan tersenyum lebar. "Kamu masih ingat ya? Roti panggang dengan telur setengah matang. Menu pertama yang kamu buat saat kita pindah ke rumah ini. Kalau sampai aku lupa, berarti kamu boleh curiga aku bukan Rani," canda Rani sambil tertawa kecil. Mereka berbincang ringan, mengingat masa-masa indah awal pernikahan. Adrian sempat mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. Sebuah liontin emas dengan inisial nama mereka berdua. "Aku tahu ini bukan hadiah mewah, tapi aku pengen kamu simpan ini sebagai tanda aku masih orang yang sama, Ran." Rani terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena hadiah itu, tapi karena hatinya yang begitu ingin percaya bahwa cinta mereka tetap utuh. Ia memeluk Adrian dan mencium pipinya. Hari itu berlalu dengan hangat. Adrian tetap berangkat kerja seperti biasa, tapi sebelum pergi, ia mencium kening Rani dan berbisik, "Kita makan malam di luar ya, aku udah pesan tempat di tempat kita dulu sering makan." Rani menatap punggung suaminya yang berjalan keluar rumah. Tak ada firasat buruk. Tak ada tanda-tanda aneh. Hanya kehangatan dan rasa syukur. Ia menghabiskan siang dengan merapikan rumah, membaca buku, dan menyiapkan pakaian terbaik untuk makan malam nanti. Menjelang pukul 6 sore, Rani mulai berdandan. Gaun biru tua yang sudah lama tak ia kenakan, disetrika rapi dan disemprot parfum favorit Adrian. Ia tersenyum pada bayangannya di cermin. 7 tahun, dan aku masih ingin terlihat cantik untukmu, bisiknya. Tapi jam terus berdetak. Pukul 7 lewat 10 menit. Lalu 7 lewat 30. Adrian belum pulang. Rani mencoba menelepon, tapi tak dijawab. Pesan-pesan WhatsApp hanya dibaca, tak dibalas. Pukul 8 malam, Rani akhirnya duduk di sofa, dengan telepon genggam di tangannya dan dada yang mulai terasa sesak. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin macet, mungkin ada rapat mendadak, mungkin baterai habis. Namun, saat ia membuka Instagram dan tanpa sengaja melihat story teman kerja Adrian yang memotret sebuah lounge dengan tulisan, "Happy Private Celebration Tonight," dan siluet yang sangat mirip dengan Adrian, hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak nyaman. Tapi sekali lagi, ia menepis. Pukul 9, Adrian akhirnya pulang. Wajahnya lelah.
tapi masih membawa sebungkus kecil kue tart dan buket bunga. Maaf ya, Ran. Ada meeting dadakan sama klien dari luar negeri. Aku nggak bisa kabur, katanya sambil memeluk Rani. Rani menelan rasa kecewa. Ia tidak marah. Ia hanya menyimpan diam. Tapi malam itu, saat lampu kamar dimatikan dan tubuh Adrian terlelap, Rani terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, dan pikirannya mulai menyusun ulang potongan-potongan kecil selama beberapa bulan terakhir. Momen ketika Adrian tak lagi tertawa saat mendengar ceritanya. Saat ia sering mendapati suaminya diam terlalu lama memandangi layar ponsel. Saat sentuhan tangan terasa dingin dan terburu-buru. Namun Rani, perempuan yang terlalu sabar, belum ingin menuduh. Ia memilih percaya. Memilih mencintai tanpa syarat. Dan malam itu ia kembali menguatkan hati, berharap bahwa semua hanyalah rasa curiga yang tak berdasar. Di pagi harinya, Rani kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Membuat sarapan, menyiapkan pakaian kerja Adrian, dan mengingatkan suaminya membawa vitamin. Semua berjalan seperti biasa, normal, bahkan terlalu normal. Tapi hatinya tak pernah bisa dibohongi sepenuhnya. Ada sesuatu yang mulai berubah, meski Rani belum tahu pasti apa. Satu-satunya hal yang ia tahu pasti adalah, ia mencintai Adrian. Dan ia ingin mempertahankan rumah tangga ini selama ia masih bisa berdiri. Ia hanya belum tahu bahwa dalam waktu tak lama lagi, hidupnya akan berubah secara drastis. Dan bahwa cinta, kesabaran, dan kepercayaannya akan diuji di titik terberat sebagai seorang istri. Malam itu, sebelum tidur, Rani menatap foto pernikahan mereka yang digantung di dinding kamar. Ia tersenyum pahit. Semoga kamu tetap orang yang sama, seperti yang kamu bilang saat memberi liontin itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, benih keraguan mulai tumbuh pelan-pelan, membentuk akar yang kelak akan menariknya pada kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan dengan rapi di balik senyum dan pelukan hangat. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Sore itu, langit mulai berwarna jingga kemerahan ketika Rani sedang membereskan lemari buku di ruang kerja. Debu tipis di sela rak-rak menunjukkan betapa lama ruangan itu tak tersentuh. Adrian dulu sering membaca di sini. Bahkan ada kalanya mereka menghabiskan malam bersama sambil berdiskusi ringan soal buku atau film dokumenter yang sama-sama mereka sukai. Tapi sudah beberapa bulan belakangan, ruangan ini terasa sepi. Adrian lebih sering di luar rumah, dan bila di rumah pun, waktunya lebih banyak dihabiskan dengan ponsel di tangan dan wajah yang tampak seperti sedang terbebani oleh sesuatu yang tak ingin dibagi. Rani menurunkan tumpukan map dari rak paling atas. Di sela-sela tumpukan itu, ia menemukan album kecil berisi foto-foto kenangan lama. Ia duduk di lantai, membuka satu persatu lembarannya. Ada foto pernikahan mereka, perjalanan bulan madu, dan beberapa momen lucu saat mereka mencoba resep masakan baru bersama. Rani tersenyum sendiri. Hatinya hangat, sekaligus getir. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Rindu yang muncul pada sosok suami yang dulu begitu dekat dengannya, namun kini terasa semakin jauh. Di saat itulah, ponsel Adrian yang tergeletak di meja kerja berbunyi. Bukan panggilan, tapi notifikasi pesan masuk. Layarnya menyala. Dan meski Rani bukan tipe istri yang suka mencampuri urusan pribadi suaminya, ada sesuatu dari notifikasi itu yang membuat hatinya mencelos. Nama pengirimnya hanya ditampilkan inisial, Al, dengan pesan singkat, "Kapan kamu bisa bicara lagi tanpa gangguan?" Rani menatap layar ponsel itu selama beberapa detik. Tangannya gemetar, bukan karena pesan itu terlalu vulgar atau menggoda, tapi karena nuansa rahasia yang sangat terasa dari kalimat itu. Ia tahu, hanya ada dua kemungkinan, ini pesan kerja, atau lebih dari itu. Tapi firasatnya yang selama ini ia tekan dalam-dalam mulai mencuat ke permukaan.
Ia buru-buru mengalihkan pandangan saat mendengar suara mobil di halaman. Adrian pulang. Rani menutup album foto, bangkit dan menyambut suaminya seperti biasa. "Capek ya?" tanyanya lembut sambil membawakan air putih ke meja makan. Adrian mengangguk singkat. "Lumayan. Banyak revisi proposal hari ini." Ia tak banyak bicara malam itu. Hanya beberapa komentar singkat soal pekerjaan dan politik. Setelah makan malam, ia langsung kembali ke ruang kerja dengan alasan ada yang harus ia selesaikan. Rani mengikuti dari kejauhan. Ia menyiapkan camilan, dan sengaja membawanya ke sana dengan harapan bisa duduk bersama sejenak. Tapi Adrian menolak dengan halus. "Nanti aja ya. Aku kejar deadline, sayang." Rani tersenyum, meski ada yang mengganjal di dadanya. Ia kembali ke ruang tamu, duduk diam, dan kembali membuka album yang tadi sempat ia tatap. Pandangannya kosong. Pesan dari Al terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia berusaha tidak berprasangka buruk. Tapi hatinya tak bisa membohongi diri sendiri. Ada sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, sebelum tidur, ia mencoba membuka pembicaraan. "Dianya siapa sih, Al? Yang sering kirim pesan ke kamu?" tanyanya pelan sambil menyandarkan kepala ke bahu Adrian. Adrian tampak sedikit kaget, tapi cepat menguasai ekspresi. "Oh, itu Laras. Anak tim marketing. Lagi banyak koordinasi aja soal tender proyek." Sahut Rani singkat. Ia tidak menambahkan apapun. Tak ingin memperpanjang atau membuat suasana jadi tegang. Tapi hatinya mencatat, Laras. Keesokan harinya, Rani mulai mencari tahu secara halus. Ia membuka laptop dan mulai mencari akun media sosial Laras. Dari profilnya, Laras tampak seperti wanita ambisius, cantik, dan aktif di berbagai kegiatan kantor. Ada beberapa foto Laras sedang bersama tim proyek, dan di salah satu foto, Adrian tampak berdiri di belakangnya. Terlihat biasa saja, tapi terlalu dekat menurut Rani. Perlahan, sesuatu mulai tumbuh dalam hati Rani. Bukan sekadar cemburu, tapi kekhawatiran bahwa cinta yang selama ini ia rawat bisa saja sedang diuji oleh orang lain. Tapi sekali lagi, ia menenangkan diri. Belum ada bukti. Hanya rasa yang tak nyaman. Hari-hari berikutnya, Rani mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Adrian. Ia mulai mencatat jam pulangnya, siapa saja yang menelepon, dan bagaimana ekspresinya saat menerima pesan. Rani bukan perempuan pencemburu. Tapi ia bukan pula perempuan bodoh yang akan membiarkan dirinya dibutakan cinta tanpa berpikir jernih. Satu sore, saat Adrian pulang lebih awal dari biasanya, mereka duduk di teras rumah. Senja berwarna oranye keemasan menyapu langit, dan suara burung-burung kecil mengiringi percakapan ringan mereka. Rani membawa 2 cangkir teh melati hangat, seperti pagi hari beberapa minggu lalu. "Kamu ingat nggak waktu kita pertama kali pindah ke sini?" tanya Rani sambil menyeruput teh. Adrian mengangguk. "Ingat. Kamu sampai tidur di lantai karena kita belum beli ranjang." Rani tertawa pelan. "Kita banyak tertawa waktu itu." "Iya," jawab Adrian pendek. Pandangannya mengarah ke langit, tapi tak benar-benar hadir dalam percakapan. Rani memperhatikan wajah itu. Ada jeda-jeda aneh dalam respons Adrian. Seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Bukan di sini, bersamanya. Bukan di rumah ini, rumah yang dulu mereka bangun dengan semangat dan cinta. Senja itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rani menghela napas panjang dalam hati. Ia tahu, malam ini ia akan kembali memeluk tubuh yang terasa asing, dengan pikiran yang sibuk menyusun kemungkinan. Tapi ia juga tahu, semakin ia mencari jawaban, semakin besar kemungkinan hatinya hancur. Namun tetap saja, rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutan akan luka. Malamnya, ketika Adrian tertidur,
Rani duduk di samping tempat tidur, menatap suaminya yang terlelap dengan wajah lelah. Ia ingin sekali percaya bahwa semua ini hanya ilusi. Bahwa Laras hanya rekan kerja biasa. Bahwa pesan itu hanya salah paham. Tapi entah mengapa, firasatnya semakin tajam. Dan senja itu, senja yang terasa mengguncang, menjadi pertanda bahwa sebentar lagi, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Dalam hati kecilnya, Rani mulai bertanya, apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan pernikahan? Dan bila ternyata cinta itu hanya tinggal satu arah, apakah ia cukup kuat untuk melepas dan berdiri sendiri? Ia belum tahu jawabannya. Tapi ia tahu satu hal, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Dan cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan, apapun bentuknya. Pagi hari itu terasa berbeda. Matahari memang tetap bersinar dari jendela yang sama, udara tetap sejuk seperti biasanya, dan aroma kopi tetap menggoda dari dapur. Namun bagi Rani, semua itu hanya kulit dari rutinitas. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Seperti akar yang menjalar dalam diam, mencengkeram erat hati yang sebelumnya penuh kepercayaan. Adrian duduk di meja makan, mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan perak kesayangannya. Ia menyeruput kopi sambil memeriksa layar ponsel. Di hadapannya, Rani meletakkan roti panggang yang masih mengepulkan asap, lalu duduk tanpa banyak bicara. Jadwalku padat hari ini, ujar Adrian sambil menggulung lengan kemejanya. Ada survei lapangan, terus langsung meeting. Mungkin pulang agak malam. Rani hanya mengangguk. Ia menahan keinginan untuk bertanya lebih jauh. Ia ingin tahu, apakah Laras juga akan hadir di lapangan? Apakah mereka akan pergi berdua? Tapi ia menahan lidahnya. Ia tahu, jika ia bertanya dengan nada mencurigai, Adrian akan menganggapnya paranoid. Dan Rani bukan perempuan yang ingin terlihat seperti itu. Belum saatnya. Ia memperhatikan suaminya diam-diam. Senyum Adrian masih ada, tapi tak lagi menghangatkan. Pandangan matanya lebih sering menghindar dari tatapan Rani. Sentuhan tangannya, jika ada, terasa cepat dan dingin. Semua itu mungkin kecil, sepele. Tapi bagi Rani yang mengenalnya begitu dalam, setiap perubahan itu terasa seperti tusukan halus yang perlahan melemahkan hatinya. Siang itu, setelah membereskan rumah, Rani duduk di meja kerjanya. Ia membuka laptop, mencatat hal-hal kecil yang mulai ia kumpulkan sebagai bagian dari pencariannya. Bukan untuk menyerang Adrian, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia mencatat tanggal-tanggal ketika Adrian pulang terlambat, nama-nama rekan kerja yang sering disebut, hingga isi pesan-pesan samar yang pernah ia lihat. Sambil menulis, ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Rani sedang menyelidiki suaminya sendiri. Sore harinya, ia pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan rumah. Di bagian kasir, ia tak sengaja bertemu dengan Linda, salah satu teman lamanya yang juga istri dari rekan kerja Adrian. Setelah berbasa-basi sebentar, Linda berkata santai, Rani, kemarin aku lihat Adrian di kafe dekat kantor suamiku. Dia sama perempuan, cantik, tinggi, temannya ya. Rani terkejut, tapi mencoba tersenyum. Oh ya? Mungkin rekan kerja. Linda tertawa kecil. Kayaknya sih bukan cuma rekan. Soalnya cara mereka ngobrol tuh beda. Tapi ya sudahlah, mungkin aku salah lihat. Setelah pertemuan itu, Rani pulang dengan dada berdebar. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Ia tak mau langsung percaya pada omongan orang, meski Linda bukan tipe yang suka bergosip sembarangan. Tapi informasi itu menambah titik pada peta keraguan yang semakin luas. Malamnya, Adrian pulang hampir pukul 9. Katanya, ia habis survei dan makan malam bareng tim. Ia langsung masuk kamar mandi,
dan saat itulah Rani memperhatikan ponselnya yang tertinggal di sofa. Sebuah pesan WhatsApp baru masuk. Kali ini hanya tampak sebagian notifikasi, "Aku suka waktu tadi kamu." Rani menahan napas. Ia tidak membuka pesan itu. Tidak kali ini. Ia tahu, hanya dengan membuka pesan itu saja, kepercayaannya yang tersisa bisa runtuh seluruhnya. Ia meletakkan ponsel itu kembali, lalu masuk ke kamar. Adrian keluar dari kamar mandi dengan handuk di pundaknya, dan tersenyum kecil. "Tadi kamu makan malam apa?" tanyanya, seperti biasa. "Sendirian," jawab Rani pelan. "Kamu?" "Biasa. Nasi goreng di warung dekat proyek." Rani mengangguk. Ia tahu, ia tak bisa mempercayai setiap kata lagi. Tapi ia juga belum punya bukti untuk menuduh. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Adrian semakin sering pulang malam, lebih banyak menghindari percakapan yang mendalam. Bahkan saat Rani berusaha mendekatkan diri, mengajak menonton film favorit mereka, memasak masakan kesukaan Adrian, atau sekadar duduk di teras seperti dulu, semuanya hanya dibalas dengan basa-basi. Ia mulai mencari-cari alasan untuk menolak, seperti kelelahan atau masih banyak pekerjaan. Padahal Rani tahu, itu hanya bentuk penolakan yang dikemas sopan. Satu malam, saat hujan turun deras, Rani berdiri di depan jendela kamarnya sambil memeluk tubuh sendiri. Hatinya dingin, seperti udara malam yang menelusup ke dalam rumah. Ia teringat masa-masa ketika Adrian pulang lebih cepat hanya karena ingin makan bersama. Ketika pelukan suaminya bukan hanya rutinitas, tapi tempat pulang yang paling ia percaya. Kini, semua itu tinggal bayang. Adrian masih ada di rumah, tapi jiwanya seperti telah pergi entah kemana. Rani tidak tahu siapa perempuan itu, seberapa jauh hubungan mereka, atau apakah Adrian masih mencintainya. Yang ia tahu hanya satu, senyum itu, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini terasa hambar dan kosong. Senyum yang tak lagi sama. Puncaknya terjadi pada hari Minggu, ketika Rani iseng membuka galeri ponsel Adrian yang tertinggal di meja makan. Ia tahu ini salah, tapi rasa sakit dalam dirinya lebih kuat daripada etika sementara. Ia melihat ada satu folder tersembunyi, dan saat membukanya, jantungnya seperti berhenti berdetak. Beberapa foto Adrian bersama Laras, sedang duduk berdua di taman, makan malam. Bahkan ada foto saat Adrian mengusap kepala Laras dengan lembut. Ekspresi wajah Adrian dalam foto itu penuh kasih, seperti dulu saat ia memandang Rani. Rani menutup galeri itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Yang muncul justru ketenangan aneh, seperti seseorang yang akhirnya menemukan potongan teka-teki yang selama ini ia cari. Ia tahu sekarang bahwa semua ketakutannya selama ini bukan ilusi. Semua perubahannya, semua penolakan, semua kebohongan kecil itu benar adanya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah bukti perselingkuhan itu sendiri. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa Rani tetap memilih percaya selama ini. Ia memilih menunggu, memberi ruang, memberi cinta. Tapi yang ia dapatkan justru pengkhianatan. Malam itu, Rani duduk sendiri di ruang tengah, lampu sengaja dimatikan. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Ia tidak ingin Adrian tahu bahwa ia sudah tahu. Belum sekarang. Ia mulai berpikir, apakah ini waktu yang tepat untuk bertindak? Apakah ia akan menuntut penjelasan? Atau menyiapkan langkah besar yang selama ini tak pernah ia bayangkan? Dan di dalam kesunyian malam, Rani membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak akan menangis di depan Adrian. Tidak akan meminta cinta dari seseorang yang sudah memberikannya pada orang lain. Ia akan menyusun rencana. Pelan, tenang, dan pasti. Karena jika cinta bisa membuatnya bertahan selama ini, maka harga diri akan menjadi kekuatan yang membawanya bangkit.
Setelah malam yang panjang dan dingin itu, Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab, tapi tidak karena menangis berlebihan. Lebih karena terlalu lama terjaga dalam diam, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia menatap wajahnya di cermin. Perempuan itu tampak tenang, tapi dari matanya, ada kepedihan yang tidak bisa disembunyikan. Ia membelai pipinya sendiri perlahan, seolah menyapa diri yang akan memasuki medan perang tanpa senjata. Tapi satu hal yang ia punya, dan itu tak bisa dicuri, keteguhan hati. Hari itu, Rani mulai menjalankan rencananya. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Adrian, karena tahu, pria itu pasti akan berdalih dan mengelak. Yang ia butuhkan bukan pertengkaran, melainkan pembuktian. Bukan karena ingin menang, tapi karena ia ingin menutup kisah ini dengan kepala tegak. Ia ingin menapaki jalan keluar tanpa meninggalkan rasa malu di balik punggungnya. Langkah pertama, menarik perhatian Adrian kembali, tapi bukan dengan cinta, melainkan dengan kebingungan. Ia ingin Adrian mulai melihatnya sebagai seseorang yang rapuh, agar kemudian ia bisa melihat reaksi asli suaminya. Hari itu, Rani mulai pura-pura kelelahan. Saat Adrian pulang kerja, ia menemukan Rani tertidur di sofa, masih mengenakan pakaian rumah dan tak sempat memasak makan malam. Biasanya Rani sangat disiplin soal hal-hal kecil seperti ini. Tapi kali ini ia sengaja membuat kesan bahwa ia terlalu lelah untuk melakukan apapun. Adrian tampak kaget, tapi berusaha tetap tenang. Ia membangunkan Rani dengan lembut. "Sayang, kamu kenapa? Belum makan?" Rani membuka mata perlahan, mengerjap, lalu menggeleng lemah. "Entah, akhir-akhir ini rasanya tubuhku capek terus. Kepala sering pusing. Kayak kehilangan tenaga." Adrian duduk di sampingnya. Tatapannya sejenak serius, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia berdiri dan berkata, "Kamu istirahat aja ya, nanti aku pesenin makan dari luar." Rani hanya mengangguk, memperhatikan punggung suaminya yang melangkah pergi. Ada harapan kecil bahwa mungkin Adrian akan bertanya lebih dalam, menemaninya, menunjukkan rasa peduli. Tapi nyatanya, suaminya hanya melakukan sebatas formalitas. Hari-hari berikutnya, Rani memperkuat skenario kelelahan kronisnya. Ia lebih sering berbaring di kamar, sesekali mengeluh pusing, dan beberapa kali sengaja membuat dirinya terlihat lemah. Adrian tampak makin jarang berinteraksi. Bahkan mulai mempekerjakan seorang asisten rumah tangga paruh waktu untuk membantunya mengurus rumah. Katanya agar Rani bisa istirahat, tapi Rani tahu, itu hanya alasan agar Adrian tidak perlu repot memperhatikan istrinya yang sedang sakit. Rani mencatat semua itu. Ia menandai kalender, menuliskan jam-jam Adrian pulang, siapa yang menelepon, bagaimana ekspresinya saat ia berpura-pura pingsan di dapur beberapa hari kemudian. Semua data itu ia simpan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini ia rasa bukan sekadar kecemasan atau cemburu buta. Suatu sore, sahabat lamanya, Meira, yang kini menjadi perawat di sebuah klinik swasta, datang berkunjung. Mereka berbicara panjang lebar. Dan disitulah Rani mengutarakan rencananya untuk tahap berikutnya, berpura-pura lumpuh. Meira sempat kaget, tapi kemudian mengangguk mengerti. "Kamu yakin, Ran? Ini permainan berbahaya." Rani tersenyum pahit. "Justru karena ini rumah tanggaku yang sedang dipermainkan, aku nggak bisa lagi main aman." Mereka mulai menyusun rencana. Meira akan membantu membuatkan surat keterangan dari seorang dokter kenalan, menyatakan bahwa Rani mengalami gangguan saraf akibat stres berat dan diduga mengarah ke kelumpuhan sementara. Surat itu akan ditunjukkan kepada Adrian dalam beberapa hari ke depan. Tapi sebelum itu, Rani akan memastikan bahwa semua bukti awal tentang perubahan sikap suaminya sudah cukup terkumpul. Sore harinya,
Saat Rani duduk di ruang tamu dan Adrian baru pulang, ia kembali menjalankan aktingnya. Ia mencoba berdiri dari sofa, lalu pura-pura terjatuh dan mengaduh kesakitan. Adrian terkejut dan langsung berlari menghampiri. "Ran, kamu kenapa?" "Aku, nggak tahu, kakiku lemas banget." Suara Rani bergetar. Ia menunduk, menggigit bibir menahan rasa takut yang sebenarnya bukan pada sakit yang dibuat-buat, tapi pada kenyataan bahwa ia sedang mengetes cinta suaminya sendiri. Adrian membantu Rani duduk kembali. Wajahnya tampak panik, tapi lagi-lagi, hanya sementara. "Mungkin kamu harus cek ke dokter," katanya sambil membuka ponsel. "Aku lihat jadwal praktik dokter terdekat dulu ya." Tapi keesokan harinya, Adrian tidak mengantar Rani ke rumah sakit. Ia hanya meninggalkan uang dan menyuruh Rani pergi bersama Meira. Katanya ada meeting penting yang tidak bisa ditinggal. Rani mencatat itu dengan tenang. Satu lagi poin yang membuktikan bahwa pria itu tidak benar-benar peduli. Setelah dari rumah sakit, Meira membuatkan surat resmi. Rani memegangnya dengan perasaan campur aduk. Di atas kertas itu tertulis, pasien diduga mengalami gejala psikosomatis yang mengarah pada paralisis ringan akibat tekanan psikologis. Cukup ilmiah, cukup menakutkan, dan cukup untuk membuat seseorang yang peduli merasa terpukul. Namun saat Rani menyerahkan surat itu pada Adrian malamnya, ekspresi pria itu hanya datar. "Oh, jadi ini serius ya?" katanya tanpa emosi yang berarti. Rani mengangguk pelan. "Dokternya bilang aku perlu banyak istirahat. Mungkin nanti akan benar-benar lumpuh total kalau nggak ditangani." Adrian mengangguk cepat, lalu berkata, "Kalau gitu, nanti aku minta pembantu datang lebih sering aja. Kamu tenang-tenang di rumah ya." Dan saat itulah, hati Rani benar-benar retak. Bukan karena Adrian tak menggendongnya seperti di film-film drama. Tapi karena bahkan dalam situasi yang paling rentan, suaminya tetap memilih jarak. Ia tak memeluk, tak menenangkan, bahkan tak menatap dalam waktu lama. Seolah-olah rasa sayang itu sudah lenyap, hanya menyisakan kewajiban kosong sebagai suami. Hari-hari berikutnya, Rani benar-benar memainkan perannya. Ia tak banyak bicara, hanya terbaring di kamar. Kadang Meira datang untuk memijat kakinya dan membantu mengatur posisi tubuh. Rani mulai menggunakan kursi roda di dalam rumah. Dan Adrian? Pria itu hanya mengangguk setiap kali pulang dan melihat Rani duduk sendiri di teras atau menatap langit-langit kamar. Ada satu malam yang paling menusuk. Ketika Rani terbangun karena mimpinya yang buruk, ia memanggil nama Adrian sambil menangis. "Aku takut, aku nggak bisa jalan lagi." Adrian masuk ke kamar dengan wajah kantuk, duduk di tepi ranjang dan berkata, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Kamu harus tidur." Lalu ia pergi lagi, meninggalkan Rani sendirian dengan tangisnya. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, tak ada apa-apa. Dan di titik itulah, Rani benar-benar mengerti. Bukan kakinya yang lumpuh, tapi hatinya. Rani duduk di kursi roda di dekat jendela, menatap hujan yang mengguyur halaman rumah dengan deras. Tetesannya jatuh ke tanah, menciptakan genangan kecil yang menggambarkan betapa kosongnya hatinya saat ini. Ia tidak lagi menangis, bahkan tidak lagi merasa marah. Yang tersisa hanyalah diam dan rencana. Hari-hari terakhir ini membuatnya benar-benar sadar bahwa dirinya hanya dianggap sebagai simbol di dalam rumah ini. Raga yang hadir, tapi tak pernah benar-benar dihiraukan. Bahkan ketika ia lumpuh, Adrian tidak bertanya lebih jauh. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan khawatir. Hanya solusi praktis, seperti menambah jam kerja Art dan membiarkan Rani terkurung di kamarnya sendiri. Semua sikap itu bukan sekadar tidak peduli, tapi benar-benar mengabaikan keberadaan seorang istri. Dan karena itulah, Rani tahu satu hal, ini bukan tentang membongkar perselingkuhan.
Ini adalah soal mengembalikan harga dirinya. Tentang bagaimana seorang istri tidak boleh tenggelam dalam keterpurukan hanya karena lelaki yang dia cintai berubah menjadi asing. Maka dari hari itu, Rani mulai menyusun rencana lebih matang. Ia tidak bisa selamanya duduk menunggu kebenaran datang padanya. Ia harus mengejar, dengan diam yang penuh perhitungan. Langkah pertama adalah meminta bantuan Meira untuk memasang kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut rumah. Aku tahu ini cara licik, tapi aku juga lelah jadi perempuan baik-baik yang cuma bisa diam, ucap Rani saat Meira mengelus punggung tangannya. Meira tidak menentang. Ia tahu persis luka Rani, dan tahu juga bahwa temannya ini tidak sedang mencari balas dendam, tapi jawaban. Kamera itu akan merekam siapa saja yang datang ke rumah. Terutama ketika Rani sedang pura-pura tidur atau Adrian pulang kerja dan bicara sendiri di ruang tengah. Langkah kedua. Rani membeli ponsel baru, yang hanya digunakan untuk merekam semua aktivitas Adrian di luar rumah. Bukan oleh dirinya, melainkan oleh seorang kenalannya yang bekerja sebagai sopir ojek online dan juga mantan satpam kompleks perumahan. Laki-laki itu akan mengikuti Adrian dari kejauhan, mencatat tempat-tempat yang ia kunjungi, dan memotret jika ada hal mencurigakan. Semua itu dirahasiakan, termasuk dari Meira. Sementara itu, Adrian semakin jarang pulang tepat waktu. Dalihnya klasik, lembur, pekerjaan mendadak, proyek besar yang harus diselesaikan. Tapi Rani tidak pernah membantah. Ia hanya mengangguk, tersenyum tipis, dan berkata, "Hati-hati di jalan ya, Mas." Dengan senyum yang hampir seperti istri yang masih mencintai suaminya. Padahal di balik bibir yang mengukir senyum itu, Rani sedang merekam suara Adrian untuk analisis suaranya, termasuk nada bicara yang terdengar bersalah atau gelisah. Semua berjalan pelan, sunyi, tapi penuh perhitungan. Dalam diamnya, Rani menjadi detektif bagi dirinya sendiri. Sampai suatu malam, Meira datang tergopoh-gopoh sambil membawa amplop. Wajahnya cemas. "Ran, aku nemu ini di tempat parkir gedung kantor Adrian. Bukan aku yang cari. Sumpah, temenku yang kerja sebagai cleaning service di sana yang nemu. Amplop ini isinya foto-foto, kamu harus lihat." Dengan tangan gemetar, Rani membuka amplop itu. Di dalamnya, ada 3 lembar foto. Salah satunya membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Terlihat Adrian sedang berdiri berdekatan dengan seorang wanita muda, mengenakan dres putih. Bukan pemandangan biasa, karena di belakang mereka tergantung kain putih besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru." Rani terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Meira menatapnya, menunggu ledakan emosi, tapi yang muncul justru senyum tipis yang menyedihkan. "Dia sudah sejauh itu," gumam Rani. Meira mengangguk pelan. "Tapi, ini kayaknya acara nikah siri, bukan resmi. Temanku bilang itu di aula kecil, kayak ruangan komunitas. Nggak banyak yang hadir. Kayak sembunyi-sembunyi." Rani mengangguk. Matanya menerawang, tapi sorotnya kini berbeda. Ada sesuatu yang menyala di dalamnya. Bukan dendam, tapi keberanian yang baru saja lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. "Bagus," ucap Rani pelan. "Berarti aku masih punya waktu." Meira tertegun. "Maksud kamu?" "Aku akan datang ke pernikahan resminya," ucap Rani mantap. "Tapi bukan sebagai istri yang cemburu. Aku akan datang sebagai istri sah yang bangkit dari kursi roda." Meira menatapnya dengan bingung dan heran, lalu perlahan-lahan mulai mengerti. Kamu mau pura-pura lumpuh sampai saat itu tiba?" Rani tersenyum. Senyum penuh luka, tapi juga penuh siasat. "Iya. Aku akan jadi perempuan paling malang di matanya, sampai dia lupa kalau aku juga bisa jadi perempuan paling kuat." Sejak malam itu, rencana Rani berubah lebih luas. Ia mulai mencatat semua bukti,
foto, video, percakapan, transaksi rekening Adrian yang mulai mencurigakan. Bahkan ia menemukan jejak pengeluaran besar yang ditransfer ke rekening wanita bernama Amel, mungkin nama si pelakor. Tapi Rani tidak terburu-buru. Ia tidak ingin hanya menjatuhkan. Ia ingin Adrian melihat sendiri bahwa apa yang ia anggap lemah selama ini, ternyata lebih cerdas dari yang ia bayangkan. Di tengah semua itu, Rani tetap menjalani perannya. Ia tetap tampak lemah, tetap menggunakan kursi roda, tetap diam ketika Adrian mulai jarang mengajaknya bicara. Ia hanya mencatat, merekam, dan menunggu. Hingga pada suatu sore yang kelabu, Adrian pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak gelisah. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping Rani. "Aku, besok harus dinas keluar kota. 3 hari. Rani mengangguk tenang. "Semoga lancar ya, Mas." Adrian menatapnya. Ada keraguan di matanya. Mungkin merasa bersalah. Mungkin merasa aneh karena istrinya tidak pernah marah meski ditinggal terus. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan pergi. Dan saat itu, Rani tahu, ini waktunya. Ia segera menghubungi kenalannya yang membuntuti Adrian. Memberi instruksi untuk mengawasi tempat-tempat mewah yang biasa digunakan untuk pesta kecil. Ia yakin, Adrian tidak hanya akan pergi dinas, tapi mungkin akan melangsungkan acara resepsi siri secara tertutup. Atau mungkin malah pernikahan resmi. Waktu terus berjalan. Rani duduk sendirian di kamar, menatap semua bukti yang ia kumpulkan di layar laptop. Semua rekaman. Semua transkrip. Semua foto. Hatinya sakit, ya, sangat sakit. Tapi juga bangga. Karena ia tahu, meski sendirian, ia tidak hancur. Ia sedang membangun kembali dirinya. Dalam sunyi. Dalam diam. Dan dalam kekuatan yang tidak lagi membutuhkan cinta dari laki-laki seperti Adrian. Hari itu, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena dada Rani yang sesak oleh beban yang tak bisa lagi ia bagi dengan siapapun, selain dirinya sendiri. Di cermin, ia melihat sosok perempuan dengan mata sembab dan rambut yang sedikit berantakan. Namun yang menatap dari balik cermin bukan lagi perempuan lemah, melainkan seorang wanita yang sedang mengatur langkah selanjutnya dalam pertarungan batinnya. Rani sadar, kebohongan Adrian tidak bisa hanya dihadapi dengan air mata. Ia harus berani bertindak di luar nalar biasa, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan citra dirinya sendiri. Maka pada hari itu, ia menemui Meira dengan permintaan yang nyaris gila. "Aku ingin terlihat lumpuh total. Bukan cuma kaki, tapi juga seperti trauma berat. Kau tahu maksudku, kan?" Meira menatapnya dengan terkejut. "Ran, kamu yakin mau terusin semua ini? Memalsukan kondisi medis itu serius. Kamu bisa kena sanksi hukum kalau ketahuan." Rani mengangguk. "Aku tahu. Tapi semua ini bukan hanya untuk membuktikan bahwa dia selingkuh. Ini soal harga diriku. Aku ingin tahu, ketika aku tak bisa berdiri, tak bisa membalas, tak bisa menangis, apa dia masih mencintaiku? Atau justru makin menyingkirkanku?" Meira menghela napas panjang, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baik. Aku akan bantu. Tapi kita harus hati-hati. Kita butuh dokumen medis yang meyakinkan, dan kamu harus bisa akting total." Maka dimulailah sandiwara panjang itu. Dengan bantuan Meira yang bekerja di klinik kecil, Rani mendapatkan surat diagnosis palsu yang menyebutkan dirinya mengalami trauma syaraf akibat stres berat, menyebabkan kelumpuhan sementara dari pinggang ke bawah. Bahkan dokumen itu disertai hasil MRI yang telah dimanipulasi dari pasien lain dengan kondisi serupa. Semuanya tampak sah di atas kertas. Rani juga mulai memakai kursi roda sungguhan, belajar bagaimana membuat tubuhnya tampak lemah secara natural.
Setiap gerak-geriknya ia latih diam-diam. Bagaimana menahan refleks. Bagaimana membiarkan kakinya menjuntai lemas tanpa menggeliat. Bagaimana membisu saat rasa ingin bergerak datang. Ketika Adrian kembali dari dinas luar kota, ia tampak sedikit canggung melihat Rani yang kini benar-benar tampak lumpuh. Ia duduk di tepi ranjang dan bertanya dengan datar, "Kamu kenapa? Kau pakai kursi roda?" Rani menahan napas, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kemarin aku sempat pingsan. Meira yang bawa ke klinik. Katanya, aku trauma berat. Kakiku nggak bisa digerakkan." Adrian tidak langsung menunjukkan keterkejutan. Justru ada jeda panjang dalam diamnya, seperti ia sedang berpikir keras. Lalu, ia hanya mengangguk singkat. "Nanti aku panggil perawat buat bantu kamu ya." "Bukan kamu yang jagain aku?" tanya Rani lirih, mencoba memancing respons emosional dari suaminya. Namun yang didapatnya hanyalah senyum tipis dan anggukan. "Aku kan masih kerja, sayang. Kamu butuh bantuan profesional. Aku nggak mau kamu tambah kesusahan karena aku nggak ngerti caranya." Hari demi hari, Rani semakin tenggelam dalam peran barunya. Perempuan lumpuh yang hanya bisa memandangi suami dari kursi roda, menerima tatapan iba tanpa cinta, dan mendengar suara langkah kaki yang makin lama makin asing. Adrian benar-benar menjaga jarak. Ia datang hanya ketika perlu. Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan. Bahkan tak ada pertanyaan soal kondisi mental Rani. Seakan kelumpuhan itu hanya beban lain yang harus dihindari, bukan alasan untuk semakin peduli. Namun di balik semua itu, Rani terus mencatat. Semua sikap Adrian ia dokumentasikan. Dalam bentuk video tersembunyi, catatan digital, dan juga pesan-pesan teks yang terekam. Ia juga mulai menyelidiki siapa sebenarnya wanita bernama Amel itu. Dari nama yang muncul dalam transaksi, ia menelusuri akun media sosial, dan menemukan satu foto yang cukup mencolok. Seorang wanita muda bernama Laras Amelia, yang bekerja di kantor yang sama dengan Adrian. Dan lebih mengejutkan lagi, Laras ternyata pernah menjadi rekan proyek Adrian 5 tahun lalu. Saat Rani sempat keguguran dan harus dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Saat Rani terpuruk, Adrian ternyata mulai dekat dengan wanita lain. Rani menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Sakit hatinya terasa seperti ditusuk dari belakang, berkali-kali. Tapi ia tetap diam. Ia tetap memainkan peran wanita lumpuh yang lemah. Karena ia tahu, semua ini belum waktunya untuk berakhir. Hingga suatu malam, Rani yang sedang duduk sendirian di teras rumah menerima kiriman bunga. Seikat mawar merah, dengan kartu ucapan tanpa nama. Untuk wanita yang tak layak dikhianati. Jangan percayai semua yang tampak di permukaan. Rani membaca kartu itu berkali-kali, bingung dan curiga. Apakah ada yang tahu kondisinya yang sebenarnya? Ataukah seseorang ingin memperingatkannya? Tak butuh waktu lama untuk membuatnya sadar. Kiriman bunga itu bisa jadi berasal dari seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mungkin dari pihak wanita simpanan Adrian sendiri. Atau dari seseorang yang ingin membocorkan rahasia besar. Malam itu, Rani memeluk tubuhnya sendiri di ranjang. Matanya terbuka lebar, tapi tak ada tangis. Ia hanya bergumam pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit, tapi bukan sekarang. Aku ingin melihat sejauh mana kau berani, Adrian. Dan ketika aku berdiri nanti, semuanya akan berakhir." Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang menusuk. Rani, dengan kursi rodanya, menjadi bagian dari rumah yang hanya sekadar ada, bukan hidup. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi obrolan hangat di meja makan. Bahkan tatapan Adrian kini seperti melihat tembok, dingin, hampa, dan tidak ingin bersentuhan dengan kenyataan bahwa istrinya kini hanya bisa duduk diam menunggu perhatian. Seorang perawat bernama Yuli direkrut oleh Adrian,
dengan alasan agar Rani lebih terurus. Aku sibuk, Ran. Aku nggak mau kamu terlantar. Begitu ucap Adrian ketika memperkenalkan Yuli. Tapi Rani tahu, alasan itu hanya kedok. Adrian memang ingin lepas tangan. Bahkan terlalu malas untuk sekadar menyuapi atau sekadar duduk menemani. Yuli, perempuan paruh baya yang lembut dan tenang, melihat ada sesuatu yang tidak biasa dari pasangan itu. Tapi sebagai profesional, ia hanya menjalankan tugas. Tanpa tahu bahwa perempuan yang dirawatnya sedang memainkan peran dalam skenario besar yang belum selesai ditulis. Di hadapan Yuli dan Adrian, Rani selalu tampil lemah dan patuh. Tapi saat sendirian, ia berubah menjadi penyelidik diam-diam. Ia terus mencatat jam pulang Adrian, siapa saja yang menelepon, bahkan parfum baru yang kadang tertinggal di kerah bajunya. Ia menaruh pelacak kecil di mobil Adrian, dengan bantuan Meira, untuk melacak arah perginya. Dan benar saja. 3 malam berturut-turut, Adrian tak langsung pulang setelah kerja. Ia memutar jauh ke arah yang bukan jalur kantor, dan berhenti di sebuah rumah berlantai 2 yang cukup mewah. Rani mencocokkan alamat itu dengan hasil penelusuran sebelumnya. Itu rumah Laras Amelia. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyusun laporan harian. Semua tercatat, waktu, lokasi, dan foto-foto dari kamera tersembunyi Meira yang berhasil memotret mobil Adrian terparkir di depan rumah itu lebih dari 2 jam. Di hari keempat, Adrian pulang lebih awal dari biasanya. Rani berpura-pura tertidur di kursi rodanya, tapi matanya menyipit curiga saat Adrian berjalan ke arah lemari kecil di kamarnya, tempat ia menyimpan surat-surat penting. Setelah Adrian pergi, Rani menunggu beberapa saat sebelum memanggil Yuli untuk dibantu ke tempat tidur. Saat tinggal sendiri, ia segera membuka lemari itu dan menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dalam amplop putih, ada surat kontrak rumah dan slip pembayaran perhiasan. Tapi bukan atas nama Rani, melainkan Laras Amelia. Dan salah satu slip itu menunjukkan pembelian cincin berlian dengan ukiran nama A0. A dan L. Gumam Rani lirih, tangannya bergetar. Kembali ke kursi rodanya, Rani menatap bayangannya di kaca jendela. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi menyimpan harapan, melainkan kepastian akan kehancuran. Namun bukan tangisan yang keluar malam itu, melainkan rencana. Pagi harinya, Rani kembali menerima kiriman bunga. Kali ini dengan catatan yang lebih jelas. Aku tahu siapa dia. Tapi kau perlu tahu lebih dulu siapa dirimu sebelum kau membongkarnya. Jangan jadi korban 2 kali. Aku bisa bantu. Pengirimnya tetap anonim, tapi Rani merasa seseorang mengawasinya bukan untuk menyakiti, melainkan memberi petunjuk. Dengan akalnya yang semakin tajam, Rani mulai mengalihkan penyelidikan ke arah yang lebih dalam. Ia menciptakan akun anonim di media sosial, mengikuti akun Laras dari jarak jauh, dan perlahan mulai menemukan pola. Laras sering mengunggah kutipan romantis di jam-jam tertentu. Dan di hari-hari yang sama, Adrian selalu pulang lebih malam. Satu unggahan membuat Rani terpaku. Foto punggung seorang pria yang mengenakan jam tangan sama persis seperti Adrian. Dihapus dalam 2 menit, tapi cukup cepat untuk Rani tangkap screenshotnya. Rani tahu, ia semakin dekat pada titik terang. Namun luka dalam hatinya semakin dalam. Sebab yang menyakitkan bukanlah dikhianati, tapi disembunyikan dengan sangat rapi seolah-olah dirinya tidak pernah cukup berarti untuk tahu. Dan yang paling menyakitkan, Adrian tidak lagi melihat Rani sebagai manusia utuh. Pernah suatu malam, saat Adrian sedang berbicara lewat telepon di luar kamar, Rani diam-diam mendekat dengan kursi rodanya dan mendengar sepenggal kalimat yang menampar harga dirinya. Dia lumpuh total. Nggak mungkin tahu apa-apa. Aman. Aman. Kata itu bergema seperti palu godam di dada Rani.
Tapi ia tetap tersenyum saat masuk ke kamar kembali. Ia kembali menjadi perempuan yang seolah tak tahu apa-apa, sambil menyembunyikan air mata di balik pelupuk matanya. Air mata yang jatuh bukan karena lemah, tapi karena kecewa pada cinta yang ia jaga selama 7 tahun. Yang kini hanya dihitung sebagai hambatan oleh laki-laki yang dulu pernah mencium keningnya dengan penuh harap. Suatu pagi, Rani meminta Yuli mengantar ke taman belakang. Ia ingin duduk di bawah pohon ketapang besar, tempat ia dan Adrian dulu sering minum teh bersama. Ia menatap daun-daun yang berguguran dan mengingat masa-masa bahagia yang kini hanya seperti mimpi usang. Sambil memandangi langit biru yang mulai mendung, Rani bergumam. Dulu, tempat ini jadi saksi janji-janji. Sekarang, mungkin akan jadi saksi terakhir dari luka yang tak pernah kau lihat, Adrian. Yuli sempat bertanya, Bu, kalau saya boleh tahu, apakah ibu benar-benar tak bisa berjalan? Atau sebenarnya, sedang menunggu sesuatu? Rani hanya menoleh dan tersenyum. Senyum tipis, tapi menyimpan 1000 jawaban yang tak perlu diucapkan. Langit sore itu terlihat suram, seolah ikut merasakan badai dalam dada Rani yang sudah tak bisa ditahan lebih lama. Duduk di kursi rodanya, ia menatap meja kecil di dekat jendela kamarnya, tempat sebuket bunga mawar putih segar diletakkan. Sudah 3 kali dalam seminggu, bunga itu datang tanpa nama pengirim. Dan yang membuatnya merinding, selalu disertai catatan dengan kalimat berbeda. Hari ini, kartu kecil itu berbunyi. Terkadang keadilan tak datang dari mereka yang berwenang, tapi dari hati yang paling hancur. Kau hampir sampai, Rani. Rani menggenggam kartu itu, menatapnya lama, seakan ingin mendengar suara dari balik tulisan itu. Siapa yang mengirim ini? Kenapa dia tahu namanya? Kenapa dia tahu apa yang sedang terjadi? Pikirannya kacau, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Semua harus dibuktikan secara nyata. Karena itu, malam itu juga, Rani menghubungi nomor kontak yang diberikan Meira beberapa waktu lalu. Seorang detektif swasta yang dipercaya mampu bekerja rapi dan diam-diam. Namanya adalah Raga. Pria berusia awal 40-an dengan gaya bicara tegas dan sedikit sinis. Saat Rani menceritakan situasinya lewat sambungan video call, ia terdiam lama sebelum berkata, Bu Rani, saya sudah dengar banyak cerita pengkhianatan. Tapi yang ibu alami, ini levelnya sudah keterlaluan. Tenang saja, saya akan bantu. Tapi satu syarat, ibu harus siap dengan apapun yang akan saya temukan. Rani menatap layar dengan mata tajam. Saya sudah terlalu lama hidup dalam kepura-puraan, Pak Raga. Saya tidak takut lagi pada kebenaran. Investigasi pun dimulai. Raga mulai memantau pergerakan Adrian dan Laras. Ia menempatkan 2 orang timnya untuk membuntuti Adrian kemanapun pergi, serta menyamar sebagai kurir dan sopir ojek online untuk mendekati lingkungan tempat tinggal Laras. Dalam beberapa hari, hasilnya mulai terlihat. Adrian memang sering datang ke rumah Laras. Tapi yang mengejutkan, para tetangga di sekitar rumah Laras menyebut Adrian sebagai suami Bu Laras. Bahkan salah satu warga menyebut pernah melihat acara tasyakuran kecil di rumah itu, lengkap dengan tenda dan makanan prasmanan. Katanya acara syukuran pernikahan, ucap tetangga itu dalam rekaman yang dikirim Raga kepada Rani. Dada Rani bergetar saat mendengar kata itu, pernikahan. Tapi Raga belum berhenti. Ia menyelidiki lebih dalam dan menemukan bukti yang lebih tajam. Di salah satu masjid besar, ia menemukan rekaman kamera pengawas dari 2 bulan lalu, yang menunjukkan Adrian hadir mengenakan pakaian koko putih dan bersarung, duduk berdampingan dengan seorang penghulu dan Laras yang mengenakan kebaya putih sederhana. Rekaman itu hanya berdurasi 10 menit, tapi cukup untuk menghancurkan sisa-sisa harapan dalam hati Rani. Ia menyaksikan suaminya, yang 7 tahun lalu mengucap akad di hadapannya dengan penuh cinta,
Kini mengulang kalimat itu untuk wanita lain, dalam diam, dalam dusta. Air mata Rani tumpah saat menyaksikan rekaman itu. Tapi kali ini, bukan karena lemah, melainkan karena ada kemarahan yang mulai menyala perlahan. Seperti api kecil yang siap membakar habis kebusukan yang selama ini ditutup rapi. Jadi benar, bisik Rani, suaranya parau. Dia sudah menikah lagi. Diam-diam. Tanpa izin. Tanpa rasa malu. Namun bukan hanya bukti pernikahan yang ditemukan. Raga juga mengirimkan foto Laras yang memamerkan cincin barunya dalam unggahan terbatas di media sosial pribadinya. Di sana tertulis caption, "Perjuangan ini akhirnya terbayar. Aku resmi menjadi istri." Captionnya sudah dia hapus sekarang, jelas Raga dalam laporan. Tapi kami sudah punya arsipnya. Seakan semesta mendukung, di hari yang sama, Rani kembali menerima kiriman bunga. Kali ini lebih besar, dan tanpa kartu nama. Tapi di sela-sela bunga itu, tersembunyi amplop kecil berisi fotokopi dokumen, salinan buku nikah Adrian dan Laras. Meski ilegal karena tidak tercatat di negara, bukti itu sah dalam hukum agama. Tangan Rani gemetar saat menyentuh lembaran itu. Matanya menatap nama lengkap Adrian di sana, bersebelahan dengan nama Laras Amelia. Jadi, semua ini nyata, ucapnya lirih. Yuli, yang menyadari perubahan ekspresi Rani, bertanya dengan lembut, "Bu, Anda baik-baik saja?" Rani mengangguk pelan, menyeka air matanya dengan sapu tangan kecil. "Aku hanya sedang menyadari bahwa orang yang kucintai ternyata telah lama membunuhku pelan-pelan." Namun ia tidak akan menyerah. Dengan tenang, ia mengarsipkan semua bukti, menyusun dokumen, dan menyimpannya dalam flash disk yang ia letakkan di laci rahasia meja belajarnya. Malam itu, ia menatap langit-langit kamarnya dan berkata dalam hati, "Adrian, kau pikir aku lumpuh dan tak bisa bergerak. Tapi kau lupa bahwa kekuatan seorang perempuan bukan pada kakinya, melainkan pada hatinya yang terluka, tapi tak pernah berhenti melawan." Kini, waktunya hampir tiba. Ia tahu Adrian dan Laras akan menggelar acara syukuran sebagai simbol pernikahan mereka. Lewat sumber rahasia dari Raga, Rani mendapatkan undangan digital yang tersebar terbatas di kalangan kolega Adrian. Ia membaca isi undangan itu pelan-pelan, matanya tak berkedip saat melihat nama Adrian terpampang jelas bersama Laras, lengkap dengan waktu dan tempat acaranya. Rani menutup layar ponselnya, menatap ke arah jendela yang memperlihatkan langit malam, dan berkata dengan tenang namun penuh keyakinan, "Kalau begitu, aku akan datang. Tapi bukan sebagai tamu. Aku datang untuk mengakhiri semua kebohongan ini, dengan caraku sendiri." Hari itu, matahari seakan terbit lebih lambat. Udara terasa berat, dan waktu berjalan lambat bagi Rani yang telah siap dengan seluruh amunisi untuk menyingkap kebohongan suaminya di depan publik. Ia tidak lagi hanya istri yang tersakiti. Hari itu, ia adalah perempuan yang memilih melawan, bukan dengan teriakan, tapi dengan fakta, dengan bukti, dan dengan keberanian yang tidak pernah Adrian sangka akan ia miliki. Sejak pagi, Rani telah memutar berkali-kali rekaman pernikahan siri Adrian dan Laras yang dikirim Raga. Ia memperhatikan setiap detik, setiap senyuman yang ditukar antara dua orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Ada rasa muak, tapi juga ada kepuasan. Karena semua ini akan segera berakhir. Bersama rekaman itu, Rani juga menyimpan foto-foto dokumentasi diam-diam yang diambil oleh tim Raga. Salah satunya, foto Adrian keluar dari rumah Laras dengan pakaian tidur, merapikan rambutnya sambil berbicara di telepon. Di foto lainnya, Laras tampak menyenderkan kepala di bahu Adrian di balkon lantai 2. Semua dilakukan dengan santai, seolah mereka pasangan resmi yang tidak memiliki dosa. Rani tahu, bukti visual seperti itu tidak bisa dibantah. Dan ia akan menggunakannya di waktu yang tepat.
Hari menjelang siang, Meira datang membawa bungkusan kecil. Di dalamnya terdapat flash disk yang sudah dipersiapkan Raga, berisi seluruh dokumentasi investigasi. Termasuk voice note percakapan Laras dengan sahabatnya yang merekam pengakuan bahwa Laras tahu Adrian masih punya istri sah, namun tidak peduli karena merasa lebih dicintai. Rani menatap Meira dengan tatapan mantap. Aku akan berangkat besok. Aku ingin dia melihat aku berdiri. Aku ingin Laras tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku ingin semua orang yang hadir di acara itu mengerti bahwa perempuan yang mereka kira lemah ini tidak pernah benar-benar tumbang. Meira menggenggam tangan Rani erat. Dan kami akan ada di belakangmu. Kau tidak sendiri. Malam itu, Rani mempersiapkan semuanya. Gaun sederhana berwarna krem keemasan yang sebelumnya disimpan untuk acara ulang tahun pernikahan. Kini justru ia pakai untuk menghadiri syukuran pernikahan siri suaminya. Ironi itu terasa pahit, namun juga memberi kekuatan. Ia merias wajahnya sendiri. Tipis, elegan, tapi dengan sorot mata yang menyala tajam. Pagi pun tiba. Rani berdiri di depan cermin dan memandangi bayangannya. Tak ada lagi istri yang pura-pura lumpuh. Tak ada lagi istri yang menangis dalam diam. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap menghadapi badai. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan dirinya. Saat mobil melaju menuju tempat acara, Rani memejamkan mata, mengatur napasnya. Di dalam genggaman, flash disk itu terasa seperti pedang keadilan. Di sisi lain, ia membawa salinan akta nikahnya sendiri dengan Adrian, lengkap dengan catatan pernikahan di catatan sipil, yang menunjukkan bahwa pernikahan Adrian dan Laras tidak hanya moralnya salah, tapi juga cacat hukum. Tempat acara adalah sebuah villa mewah yang disewa Laras secara tertutup. Undangan terbatas. Tidak banyak tamu. Hanya kerabat dekat dan rekan kerja. Tapi Raga telah menyelipkan Rani sebagai tamu VIP, atas nama Raisa. Nama samaran yang digunakan timnya untuk menyusupkan Rani ke dalam ruangan tanpa dicurigai. Saat Rani melangkah masuk, seluruh ruangan terdiam sejenak. Para tamu memperhatikan sosok wanita elegan yang tidak mereka kenal itu. Beberapa berbisik, ada yang menatap dengan bingung, tapi tak ada yang menyangka siapa dia sebenarnya. Lalu, dari kejauhan, Rani melihat Adrian. Mengenakan jas abu-abu, tampak santai berbicara dengan tamu, sesekali tertawa. Di sampingnya, Laras berdiri dengan kebaya modern, senyum merekah, wajah berbinar bahagia seolah dunia tak pernah menyakitinya. Hingga akhirnya, tatapan Adrian bertemu dengan mata Rani. Waktu seperti berhenti. Mata Adrian membelalak. Rahangnya mengencang. Langkahnya terhenti. Laras, yang awalnya tidak sadar, ikut menoleh, dan dalam sekejap wajah cerahnya berubah pucat. Rani tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri tenang, tatapannya lurus menembus dinding kebohongan yang dibangun pasangan itu. Saat MC acara mulai menyambut tamu dan menyebut nama Adrian dan Laras sebagai pasangan yang telah melewati perjalanan cinta panjang hingga akhirnya bersatu, Rani melangkah ke depan. Semua mata kini tertuju padanya. "Maaf," ucap Rani dengan suara lembut namun menggema. "Sebelum kalian merayakan persatuan cinta ini, izinkan aku menunjukkan siapa sebenarnya pria yang berdiri di samping wanita itu." Ia mengangkat tangan, dan dari pojok ruangan, salah satu tim Raga menyalakan layar proyektor yang telah mereka siapkan. Gambar pertama muncul. Foto Adrian dan Rani di hari pernikahan mereka 7 tahun lalu. Kemudian disusul dengan foto-foto kebersamaan mereka dari waktu ke waktu. Hingga akta nikah sah yang menunjukkan status pernikahan Adrian dan Rani. Laras menahan napas. Adrian mencoba maju untuk mematikan tayangan. Tapi dua orang tamu yang ternyata bagian dari tim Raga menahannya secara halus tapi tegas. Slide berikutnya mulai menampilkan video Adrian dan Laras di rumah Laras.
lalu rekaman pernikahan siri mereka, hingga potongan voice note Laras yang mengatakan, dia masih punya istri. Tapi aku yang dia cintai. Aku menam. Tamu-tamu terdiam. Sebagian mulai berbisik, sebagian lagi langsung memandang Adrian dengan tatapan sinis. Jadi, Rani melangkah ke depan, berdiri tegak di panggung, tepat di depan Adrian dan Laras. Apakah ini yang disebut cinta? Atau hanya pelarian dua orang yang saling menipu diri sendiri? Adrian akhirnya bicara, suaranya gugup dan marah. Kenapa kau lakukan ini, Rani? Karena aku sudah cukup diam, jawab Rani tenang. Dan karena kamu berani berselingkuh, menikah lagi tanpa izin istrimu yang sah, lalu berpura-pura sebagai pria terhormat di hadapan semua orang. Laras meneteskan air mata. Wajahnya kehilangan warna. Rani berbalik kepada para tamu. Saya mohon maaf bila acara ini terganggu. Tapi saya tidak bisa membiarkan kebohongan seperti ini dirayakan. Terima kasih sudah menyimak. Saya hanya seorang istri yang menolak menjadi korban. Lalu ia melangkah turun dari panggung, melewati Adrian dan Laras yang masih membeku di tempat, menuju pintu keluar dengan anggun, diiringi tatapan kagum dan hormat dari para tamu. Di luar, Meira sudah menunggu. Ia membuka pintu mobil, dan saat Rani duduk, ia bertanya pelan, "Apa kau menyesal?" Rani menggeleng. "Tidak. Karena hari ini, aku menyelamatkan diriku sendiri." Setelah kejadian menggemparkan di acara syukuran pernikahan siri Adrian dan Laras, kabar tentang keberanian Rani menyebar dengan cepat. Video rekaman acaranya, yang diam-diam juga direkam oleh salah satu tamu dan diunggah ke media sosial, viral dalam waktu singkat. Banyak yang memuji keberanian Rani, mengangkatnya sebagai simbol wanita tangguh yang tidak takut melawan ketidakadilan dalam rumah tangga. Namun, di balik semua itu, Rani tetap memilih diam. Ia tidak ingin menjadi selebritas, ia hanya ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kebohongan. Beberapa hari setelah acara tersebut, suasana di rumah Rani terasa lebih tenang, meski sesekali kenangan pahit masih menghampiri. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat di balkon rumahnya ketika Meira datang membawa sebuah amplop berwarna krem. Tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Untuk Rani." Dari yang pernah tahu kebenaran sejak awal. Rani mengernyit. Ia mengambil amplop itu dengan rasa penasaran dan perlahan membuka isinya. Di dalamnya ada selembar undangan pesta ulang tahun seorang wanita paruh baya, lengkap dengan alamat dan tanggal acara yang akan diadakan 2 hari lagi. Tapi bukan undangan itu yang membuat Rani terpaku, melainkan secarik catatan tangan yang menyertainya. "Rani, aku tahu kau belum tahu semuanya. Ada lebih banyak yang disembunyikan Adrian, bukan hanya soal Laras. Jika kau datang ke acara ini, aku akan pastikan kau bertemu seseorang yang bisa membuka seluruh kisah kelam yang selama ini ditutup-tutupi. Seseorang dari masa lalu Adrian." Dada Rani bergemuruh. Ia menatap Meira, mencoba mencari jawaban dari mata sahabatnya, namun Meira pun sama terkejutnya. "Menurutmu jebakan?" tanya Meira. Rani menggeleng pelan. "Entah. Tapi kalau ini memang dari orang yang tahu kebenaran, aku harus pergi. Aku tidak ingin ada satupun sisa luka yang belum sempat kusembuhkan." Meira akhirnya mengangguk, mendukung penuh keputusan Rani. Mereka berdua menyusun rencana. Kali ini, mereka lebih waspada. Lokasi acara pun dicek terlebih dahulu oleh tim raga secara diam-diam. Setelah dipastikan aman dan benar-benar ada acara ulang tahun seperti tertulis dalam undangan, Rani pun memantapkan hatinya untuk datang. Hari itu tiba. Rani mengenakan setelan sederhana berwarna pastel, rambut dikuncir rapi, wajah bersih tanpa riasan berlebihan. Di dalam mobil menuju lokasi, ia berusaha menenangkan dirinya. Bukan karena takut,
tapi karena rasa ingin tahu yang luar biasa mendesak di dalam dadanya. Acara ulang tahun itu ternyata diadakan di sebuah rumah besar yang tampak hangat dan akrab. Musik lembut terdengar dari dalam. Tamu-tamu yang hadir sebagian besar adalah orang-orang tua dan beberapa wanita paruh baya yang saling mengenal. Saat Rani masuk, tidak banyak yang mengenalinya. Ia hanya berdiri sejenak di dekat pintu masuk, mengamati suasana, hingga seorang wanita tua menghampirinya. "Rani," tanyanya lembut. "Kau jauh lebih cantik dari yang diceritakan." Rani menatap wanita itu dengan bingung. Wajahnya asing. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa familiar. Wanita itu tersenyum dan menggamit lengan Rani pelan. "Ayo, ikut aku. Sudah saatnya kau tahu sesuatu yang tidak pernah diceritakan Adrian padamu." Rani mengangguk, mengikuti langkah wanita itu ke ruang belakang. Mereka melewati lorong sunyi hingga tiba di sebuah ruang baca, dipenuhi rak buku tua dan sebuah meja kecil dengan 2 kursi. Di sana, seorang pria duduk, usianya mungkin sepantaran Adrian, tapi dengan rambut yang mulai memutih di sisi pelipis. "Rani," kata wanita itu lembut. "Ini Dimas, saudara tiri Adrian." "Dad." Rani membeku. "Adrian punya saudara tiri?" Dimas berdiri, menghampiri Rani, dan menyalaminya dengan hangat. "Maaf kalau kedatanganmu ke sini terasa aneh. Tapi aku tidak punya cara lain untuk menghubungimu secara langsung tanpa Adrian tahu." Rani duduk perlahan, mencoba mencerna semuanya. Dimas mulai bercerita tentang masa kecilnya bersama Adrian. Tentang ayah mereka yang menikah lagi secara diam-diam dan menyembunyikan keberadaan Dimas dari dunia luar. Adrian, yang sejak remaja menyimpan amarah terhadap ayah mereka karena merasa cintanya terbagi. Dan betapa sejak kecil Adrian telah menunjukkan tanda-tanda manipulatif. Berpura-pura sakit agar mendapat perhatian, mencuri uang tabungan ibunya sendiri untuk foya-foya, hingga menyebarkan fitnah terhadap Dimas agar dikeluarkan dari rumah. "Aku tidak bilang dia monster," ujar Dimas. "Tapi dia adalah seseorang yang tahu bagaimana memutar balik keadaan agar selalu tampak sebagai korban. Dia tumbuh dengan keahlian berbohong dan memikat orang. Aku tahu, kalau dia menyakitimu, itu bukan sekadar hilaf, tapi pola. Dan Laras? Bukan satu-satunya perempuan yang pernah dia jalin hubungan saat menikah." Rani membeku. Siapa lagi?" Dimas membuka ponselnya, menunjukkan beberapa foto Adrian dengan seorang wanita muda, yang ternyata mantan rekan kerja Rani sendiri, yang dulu tiba-tiba resign tanpa alasan jelas. Dimas juga menunjukkan bukti transfer Adrian ke rekening wanita itu, termasuk catatan penginapan selama dinas luar kota. Dia pandai menyembunyikan semuanya. Tapi akhirnya, semua kebohongan akan lelah berdiri. Rani menatap layar ponsel itu lama. Luka lama kembali menganga, tapi tidak membuatnya lemah. Justru, informasi ini memberi kejelasan, memberi bahan untuk menutup cerita rumah tangganya secara utuh. Sebelum berpisah, Dimas menyerahkan 1 berkas tambahan. Fotokopi laporan seorang wanita yang pernah mencoba melaporkan Adrian atas penipuan dan pelecehan, tapi kasusnya ditutup karena tidak cukup bukti. "Kalau kau ingin membawa ini ke pengadilan, aku bersedia bersaksi," ujar Dimas tegas. Rani mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Mungkin ini bukan akhir yang kuharapkan. Tapi ini akhir yang kubutuhkan." Saat keluar dari rumah itu, langit mendung menggantung. Tapi Rani merasa langkahnya semakin ringan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Masih ada proses hukum yang harus ia tempuh. Masih ada luka yang harus ia sembuhkan. Tapi kini ia tahu, ia tidak sendirian. Kebenaran mulai memihak padanya. Dan dengan semua bukti ini, ia akan melangkah ke episode terakhir dari kisah pahitnya bersama Adrian.
Suasana di aula rumah mewah itu semula syahdu dan anggun. Musik lembut mengalun, lilin-lilin kecil menghiasi setiap sudut ruangan, dan para tamu yang hadir mengenakan pakaian formal berwarna senada. Laras berdiri di sisi Adrian, mengenakan gaun putih tulang sederhana tapi elegan, dengan riasan wajah yang menampilkan keteduhan. Di tengah acara syukuran pernikahan sirinya dengan Adrian, Laras terlihat sumringah. Ia tak tahu badai besar akan segera datang menghancurkan segalanya. Adrian sendiri tampak tegang, meski berusaha menyembunyikannya. Ia tersenyum pada tamu-tamu, berbasa-basi dengan rekan kerja dan keluarga jauh yang hadir. Namun sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah mengantisipasi sesuatu. Sejak menerima pesan ancaman anonim beberapa hari lalu, yang sebenarnya dikirim oleh Meira atas permintaan Rani, ia merasa tidak tenang. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa ancaman itu akan benar-benar menjadi nyata. Saat MC acara mempersilakan tamu-tamu untuk menikmati hidangan dan mengabadikan momen bahagia pasangan tersebut, tiba-tiba suasana berubah. Pintu utama terbuka perlahan, dan semua mata tertuju ke arah sosok yang berdiri tegap di ambang pintu. Rani. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk, mengenakan gaun hitam panjang yang elegan. Rambutnya dikonde sederhana, dan wajahnya tenang namun tegas. Tak ada ragu dalam setiap gerakannya, seolah-olah seluruh dunia diam untuk memberinya jalan. Beberapa tamu berbisik, ada yang langsung mengenalinya. Itu istrinya Adrian, gumam seseorang di sudut ruangan. Adrian membeku. Gelas di tangannya nyaris jatuh. Laras menoleh dengan alis terangkat, tak percaya melihat siapa yang datang. Seingatnya, Rani lumpuh. Tak bisa berjalan. Tapi sekarang, wanita itu berdiri di hadapannya dengan seluruh wibawa yang tidak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Rani berhenti tepat di tengah aula. Semua tamu kini terdiam, hanya terdengar dentingan lembut alat musik yang terus memainkan melodi, seolah tak sadar bahwa drama besar sedang berlangsung. Selamat malam semuanya. Suara Rani terdengar tenang namun menusuk. Maaf mengganggu acara syukuran ini. Ia menatap langsung ke arah Adrian dan Laras. Aku hanya ingin mengucapkan selamat kepada suamiku, yang selama 7 tahun ini bersumpah setia padaku, tapi ternyata bisa mengucap akad untuk wanita lain dalam sunyi. Adrian mencoba melangkah maju. Rani, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Rani mengangkat tangannya, menghentikan Adrian. Penjelasanmu tidak lagi penting, karena aku sudah tahu semua. Ia mengeluarkan satu amplop dari tas kecil yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada salah satu tamu yang duduk di depan. Silakan lihat ini, mungkin kalian ingin tahu siapa yang sebenarnya sedang kalian rayakan malam ini. Tamu itu membuka amplop tersebut, berisi salinan video pernikahan siri Adrian dan Laras, lengkap dengan rekaman suara Adrian yang mengaku belum menceraikan istrinya. Rekaman itu diputar menggunakan salah satu proyektor presentasi yang tersedia di aula. Semua tamu menatap layar, terdiam saat suara Adrian terdengar. Kita rahasiakan dulu ya, Laras. Aku belum bisa ceraikan Rani sekarang, kondisinya nggak stabil. Tapi kamu tenang aja, hatiku udah sepenuhnya buat kamu. Wajah Laras memucat. Ia menoleh ke arah Adrian, matanya menuntut jawaban. Kamu bilang kamu sudah cerai sama dia. Rani menatap Laras dalam-dalam. Laras, aku tidak membencimu. Kau mungkin juga korban dari kebohongan yang sama. Tapi malam ini, kau harus tahu, kau tidak sedang menikahi pria baik-baik. Kau sedang terjebak dalam kebohongan yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari sisi pintu. Aku bisa buktikan itu. Semua menoleh. Seorang pria berdiri di sana, Dimas, saudara tiri Adrian, yang beberapa hari lalu ditemui Rani di acara ulang tahun. Ia membawa berkas di tangannya dan memperkenalkan diri di depan semua tamu.
Saya Dimas, saudara tiri Adrian. Saya punya cukup banyak bukti untuk menunjukkan bahwa Adrian bukan hanya suami yang tidak setia, tapi juga pelaku manipulasi yang telah menyakiti banyak perempuan. Ia membagikan bukti-bukti tersebut, data transfer ke mantan rekan kerja Rani, foto-foto, hingga laporan polisi dari seorang wanita yang sempat mencoba menuntut Adrian. Suasana ruangan makin panas. Para tamu bergumam. Beberapa berdiri, tak percaya, dan memilih meninggalkan tempat. Adrian mencoba menyelamatkan diri. Mereka semua bohong. Mereka ingin menjatuhkanku. Ini konspirasi Rani karena dia dendam. Dendau. Rani melangkah lebih dekat. Apa kau lupa? Aku pura-pura lumpuh hanya untuk membuktikan seberapa dalam pengkhianatanmu? Aku tak dendam, Adrian. Aku hanya menolak menjadi korban selamanya. Air mata menggenang di mata Rani, tapi tak setetes pun jatuh. Laras berjalan perlahan menjauh dari Adrian. Kau bilang aku satu-satunya. Kau bilang kau ingin memulai hidup baru. Tapi ternyata aku hanya tempatmu bersembunyi. Laras, dengar aku. Tidak, Adrian. Aku muak. Laras melepas cincin yang baru saja dikenakan beberapa hari lalu, dan melemparkannya ke lantai. Kau tidak hanya menghancurkan dia. Kau juga menghancurkanku. Hening menyelimuti ruangan. Rani menghela napas panjang, lalu memutar badan dan berjalan meninggalkan aula. Dimas dan Meira menyusul di belakangnya. Saat ia keluar dari pintu besar itu, angin malam menyambut dengan sejuk, seolah memberinya pelukan hangat atas keberaniannya malam itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat kehancuran Adrian. Ia hanya ingin melangkah ke depan, ke arah hidup baru yang tak lagi dibayang-bayangi dusta. Pagi itu, langit berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah turut menyimpan beban perasaan yang menanti untuk tumpah. Rumah Rani terasa hening, seperti biasanya sejak ia kembali dari acara syukuran pernikahan Adrian dan Laras yang berubah menjadi panggung kehancuran. Rani duduk di ruang tamu, secangkir teh yang telah dingin berada di meja kecil di hadapannya. Meira duduk di sisi lain, menatap sahabatnya dengan raut cemas. Walau tidak diucapkan, ia tahu, hati Rani belum benar-benar tenang. Malam kemarin adalah puncak dari semua pembuktian, tapi luka yang tertinggal tidak serta-merta hilang. Pintu rumah diketuk. Rani dan Meira saling pandang. Meira bangkit, berjalan ke pintu, dan membuka. Adrian berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya cekung, pakaiannya tampak tidak disetrika, seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya, dan memang benar. Namun yang mengejutkan adalah siapa yang berdiri di belakangnya. Laras. Meira menahan napas. Ada urusan apa kalian datang ke sini? Adrian menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara parau, aku ingin bicara. Sekali saja. Terakhir. Meira hendak menolak, tapi Rani muncul dari balik dinding. Biarkan mereka masuk. Di dalam ruang tamu, keheningan menggantung tebal di antara mereka. Laras duduk dengan kepala tertunduk, sementara Adrian tampak gelisah. Rani duduk tenang, namun tatapannya menusuk langsung ke wajah Adrian. Kau bilang ingin bicara. Silakan. Aku tak punya banyak waktu untuk mendengar kebohongan lagi, ucap Rani, suaranya datar. Adrian menatap Rani sejenak, lalu berpaling ke Laras. Aku ingin kalian tahu, semua ini terjadi bukan hanya karena aku lemah atau jahat, tapi karena aku dibentuk oleh masa lalu yang rusak. Laras mengerutkan kening. Apa maksudmu? Adrian menghela napas panjang. Saat aku kecil, aku tumbuh dalam keluarga yang penuh tipu daya. Ayahku menikahi 2 wanita dalam waktu bersamaan. Ibuku selalu menjadi yang kedua, hidup dalam bayang-bayang istri pertama. Ia tumbuh menjadi wanita yang pahit, penuh dendam.
Dan aku melihat semua itu, hari demi hari. Aku pikir, cinta itu memang menyakitkan. Dan, aku bersumpah tidak akan pernah seperti ayahku. Ia menatap Rani dengan mata berkaca. Tapi nyatanya, aku mengulang sejarah yang sama. Rani tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi pria yang dulu ia cintai sepenuh hati itu, mencoba mencari sisa-sisa penyesalan yang mungkin masih bisa ia percayai. Tapi yang ia lihat hanyalah kehancuran. Aku mencintaimu, Rani. Awalnya aku benar-benar mencintaimu. Tapi ketika kau mulai sakit-sakitan setelah keguguran kedua kita, aku merasa aku kehilanganmu. Aku terlalu pengecut untuk menghadapi rasa kehilangan itu. Jadi aku mencari pelarian. Laras menoleh pelan. Jadi aku cuma pelarian? Adrian menatapnya penuh rasa bersalah. Aku tidak berniat seperti itu, awalnya. Tapi semakin lama, aku sadar, aku tidak bisa adil kepada kalian berdua. Aku pikir dengan menikahimu secara siri, Laras, aku bisa membangun kembali hidupku yang kacau. Tapi itu hanya kebohongan yang aku tutupi dengan kebohongan lain. Laras meneteskan air mata. Aku menyerahkan semuanya, Adrian. Karierku, nama baikku, keluargaku bahkan sempat menentang hubungan ini. Tapi aku percaya padamu. Dan aku mengecewakan kalian berdua. Adrian menunduk. Aku manusia payah. Rani akhirnya bicara. Tidak, Adrian. Kau lebih dari sekadar payah. Kau pengecut. Dan lebih buruk dari ayahmu, karena kau tahu rasanya disakiti, tapi tetap memilih jalan yang sama. Adrian menatap Rani dengan mata berkaca. Aku tahu aku tak bisa memperbaiki apapun sekarang. Tapi aku ingin minta maaf. Bukan untuk menghapus kesalahanku, tapi supaya kalian bisa melanjutkan hidup tanpa bayangan masa lalu bersamaku. Rani mengangguk pelan. Permintaan maafmu tidak akan mengubah apapun, Adrian. Tapi aku akan menerimanya untuk diriku sendiri. Karena aku tidak ingin membawa dendam dalam hidupku yang baru nanti. Laras menatap Rani, tangisnya pecah. Maafkan aku juga, Rani. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia belum menceraikanmu. Aku pikir aku tidak merebut siapapun. Rani meraih tangan Laras dengan lembut. Kita sama-sama korban, Laras. Tapi sekarang kita punya pilihan. Jangan biarkan rasa sakit ini menahan kita. Lepaskan. Tangis Laras makin deras, dan di tengah hening itu, hanya suara isak yang terdengar. Adrian bangkit perlahan, berdiri di tengah ruangan. Aku akan pergi. Dan aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Aku akan menandatangani surat cerai dan mengurus semuanya secepatnya. Terima kasih, sudah memberiku kesempatan bicara. Ia berjalan ke arah pintu. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti dan menoleh sekali lagi. Rani, kau adalah perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Maaf karena aku menyia-nyiakanmu. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan senyum tipis. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum dendam. Tapi senyum ikhlas, yang muncul dari luka yang mulai sembuh. Setelah Adrian dan Laras keluar, Meira masuk dari dapur dan duduk di samping Rani. Kau baik-baik saja? Rani menoleh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Ia menatap keluar jendela. Matahari mulai muncul dari balik awan, memecah langit yang semula kelabu. Cahaya menyusup ke dalam ruangan, menyinari wajahnya yang tenang. Hari itu, pagi datang tanpa dendam. Matahari bersinar dengan lembut, tidak terlalu menyilaukan. Seperti membelai luka yang belum sepenuhnya kering di hati Rani. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhir dengan Adrian dan Laras di ruang tamu rumahnya. Dan sejak hari itu, Rani merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Yang satu penuh kenangan pahit,
dan yang lain adalah dunia yang perlahan ia bangun dari keikhlasan. Ia memutuskan untuk tidak membicarakan masalah rumah tangganya secara terbuka kepada keluarga besar maupun lingkungan. Bukan karena ingin menutup-nutupi, tetapi karena ia merasa tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Rani menyadari bahwa luka terbesar bukanlah dikhianati, melainkan saat kita menyimpan kebencian dalam diam dan menjadikannya racun dalam diri sendiri. Dan ia tidak ingin itu terjadi. Pagi itu ia berjalan ke kantor pengacara dengan Meira yang selalu setia menemani. Berkas cerai telah siap. Adrian pun, sesuai janjinya, menandatangani tanpa syarat apapun. Harta gonogini? Rani tak ambil pusing. Ia tak meminta apapun, selain hak untuk bebas dari hubungan yang telah lama mati. Yakin kamu nggak mau apa-apa? Tanya Meira sambil melirik sahabatnya yang duduk di dalam taksi, menatap keluar jendela. Rani mengangguk ringan. Apa gunanya? Aku nggak butuh harta dari orang yang bahkan nggak bisa menjaga kepercayaan. Aku bisa mulai lagi, dari awal. Meira menatapnya dengan kagum. Kamu kuat, Ran. Tapi aku tahu pasti kamu pernah hancur banget di dalam. Pernah, jawab Rani, masih menatap jalanan yang mereka lalui. Tapi sekarang, aku nggak mau hidup sebagai korban. Aku mau hidup sebagai penyintas. Proses cerai berlangsung cepat karena tidak ada perlawanan dari pihak Adrian. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, status Rani resmi berubah dari istri menjadi mantan istri. Tidak ada drama. Tidak ada sidang yang melelahkan. Hanya tumpukan kertas yang menandai berakhirnya 7 tahun kebersamaan. Namun, di balik semua itu, Rani tetap menyimpan luka. Luka yang tak lagi berdarah, tapi masih terasa jika disentuh. Suatu sore, Rani duduk sendiri di balkon kamarnya, memandangi langit jingga yang perlahan menelan matahari. Tangannya menulis di buku harian kecil yang telah lama ia tinggalkan. Ia menuliskan semuanya, tentang rasa sakit, kebohongan, kekecewaan, dan akhirnya tentang bagaimana ia memilih untuk memaafkan. Bukan karena Adrian pantas dimaafkan, tapi karena ia tidak ingin mengunci hatinya di dalam penjara masa lalu. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat sederhana. Hari ini, aku menitipkan seluruh lukaku pada keikhlasan. Beberapa hari kemudian, Meira mengajak Rani ikut ke acara komunitas perempuan yang bergerak di bidang pendampingan korban kekerasan rumah tangga. Rani awalnya ragu. Namun setelah tiba di sana dan mendengarkan kisah para perempuan lain yang bahkan mengalami penderitaan lebih berat darinya, ia merasa seperti menemukan rumah baru. Di tengah forum diskusi kecil, seorang ibu muda menangis sambil menceritakan bagaimana suaminya berselingkuh dan menikah lagi tanpa sepengetahuan dirinya. Ia merasa hancur, tidak berguna, dan ingin mengakhiri hidup. Rani mendekatinya, menggenggam tangan ibu itu, dan berkata dengan lembut, "Saya pernah berada di posisi kamu." Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kita percaya. Tapi percayalah, luka itu tidak akan membunuhmu. Ia hanya akan melahirkan versi baru dari dirimu, yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijak. Tangisan perempuan itu mereda. Di sekeliling mereka, para perempuan lain mulai mengangguk dan tersenyum. Rani sadar bahwa dengan membuka sedikit luka dan membagikannya, ia telah menyembuhkan bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Sejak saat itu, ia mulai aktif di komunitas tersebut. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyemangat. Ia berbagi kisahnya secara anonim di media sosial komunitas tersebut, dan tulisannya menyebar luas. Banyak yang mengirim pesan pribadi, mengatakan bahwa kisahnya memberi harapan baru. Salah satu pesan berbunyi, "Mbak Rani, terima kasih sudah berbagi. Kisah Mbak seperti cermin buat saya. Kini saya tahu saya juga bisa bangkit. Terima kasih sudah jadi cahaya di tengah gelap saya." Rani menangis saat membacanya. Tapi itu bukan tangis sedih.
Itu adalah tangis dari seseorang yang tahu bahwa luka yang ia alami ternyata bukan sia-sia. Sementara itu, di sisi lain kota, Adrian hidup dalam kehampaan. Laras memilih untuk pindah keluar kota dan memulai hidup baru. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam bayang-bayang cinta yang semu. Ia pun memutus semua kontak dengan Adrian. Adrian sendiri tak lagi semangat bekerja. Rumah yang dulu ia banggakan kini terasa kosong. Tidak ada lagi Rani yang menyambut di pintu dengan senyum dan teh hangat. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan saat hari-harinya penuh tekanan. Kini ia hanya ditemani suara jam dinding dan denting gelas di dapur yang ia pegang sendiri. Ia mencoba mengisi waktu dengan bekerja, tapi performanya menurun. Atasan menegur, dan rekan-rekan menjauh. Reputasinya sebagai sosok hangat dan bertanggung jawab runtuh sejak video syukuran itu tersebar secara diam-diam. Banyak yang diam-diam menilai, Adrian, pria berselingkuh yang istrinya berpura-pura lumpuh demi membongkar semuanya. Sampai suatu malam, Adrian duduk di kamarnya, membuka ponselnya, dan membaca ulang pesan terakhir dari Rani saat proses cerai selesai. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Terima kasih telah mengajarkan arti luka. Dari sana, aku belajar untuk menyembuhkan diriku sendiri. Pesan itu membuat Adrian terdiam lama. Ia menyadari satu hal, bahwa ia kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi satu-satunya manusia yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Namun semuanya sudah terlambat. Sementara Rani kini mulai tersenyum kembali. Ia menata hidup pelan-pelan. Membangun usaha kecil dari keterampilannya membuat kerajinan tangan. Ia juga mengambil kelas konseling singkat untuk bisa membantu lebih banyak perempuan. Rumah kecilnya kini penuh warna, bukan hanya karena dekorasi, tapi karena kehidupan baru yang ia ciptakan sendiri. Meira sering datang, mereka tertawa bersama, membicarakan masa lalu sebagai cerita yang tak lagi menyakitkan, tapi sebagai pelajaran. Apa kamu masih berharap dia menyesal? Tanya Meira suatu sore. Rani tersenyum. Aku yakin dia sudah menyesal. Tapi aku nggak lagi berharap. Aku sudah selesai dengan bagian itu. Ia menatap langit yang mulai berubah warna menjadi keemasan. Aku sudah menitipkan semua luka pada keikhlasan. Dan kini, aku bebas. Hari itu, suasana aula besar di salah satu pusat kegiatan perempuan dipenuhi wajah-wajah yang penuh harapan, rasa penasaran, dan semangat. Rani duduk di belakang panggung, mengenakan blus putih polos dan rok panjang sederhana. Ia menggenggam mikrofon dengan kedua tangannya yang sedikit berkeringat. Ini pertama kalinya ia akan berbicara di depan umum, menyampaikan kisah hidupnya yang tak hanya penuh luka, tapi juga penuh pelajaran. Meira duduk di barisan depan, memberi anggukan penuh dukungan dari kejauhan. Ketika namanya dipanggil dan ia berjalan menuju podium, ruangan menjadi hening. Rani menghela napas, mencoba menenangkan gemuruh dalam dadanya. Ia melihat wajah-wajah yang menanti kisahnya. Sebagian besar perempuan, beberapa membawa anak kecil, dan banyak dari mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia sadar, ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang mereka. Dan ia ingin jujur. Rani membuka dengan kalimat yang langsung menyentak. Saya berpura-pura lumpuh selama hampir 1 tahun untuk membongkar kebusukan suami saya sendiri. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Sebagian terkejut, sebagian tak percaya, dan sebagian menunduk, seolah merasa kisah itu dekat dengan mereka. Rani melanjutkan dengan tenang, suaranya mantap namun penuh emosi. Ia menceritakan dari awal, bagaimana rumah tangganya yang tampak damai perlahan berubah jadi perang dingin yang membunuh batin. Tentang kecurigaan-kecurigaan kecil yang tumbuh jadi gunung kekecewaan, tentang rasa percaya yang dipatahkan secara perlahan, dan tentang malam-malam penuh air mata saat ia pura-pura tak tahu apa-apa.
Ia bicara tentang detik pertama ia memutuskan berpura-pura lumpuh. Bukan karena ingin main drama, tapi karena ia tahu itu satu-satunya cara agar sang suami tak bisa lagi lari dari tanggung jawab dan menyembunyikan pengkhianatannya. Saya harus diam. Saya harus menahan semua sakit, pura-pura lemah, demi melihat sejauh apa dia akan menusuk saya dari belakang. Ucapnya sambil memejamkan mata, menahan tangis. Beberapa orang di ruangan itu mulai menangis. Banyak perempuan yang sebenarnya lumpuh bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya luka, karena mentalnya hancur, karena harga dirinya diinjak-injak. Tapi kita diam. Kita bertahan. Kita dianggap kuat karena kita masih tersenyum, padahal di dalam, kita sedang remuk. Tepuk tangan mulai terdengar pelan, lalu menggelegar. Rani menatap sekeliling, melihat bahwa setiap mata yang memandangnya kini tidak lagi berisi rasa kasihan, tapi rasa hormat. Ia melanjutkan, bercerita tentang titik baliknya. Bagaimana ia merekam perselingkuhan itu. Bagaimana ia mempermalukan sang suami tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan berdiri di hari pernikahan siri suaminya sendiri. Dan bagaimana ia akhirnya memilih jalan cerai yang damai namun bermartabat. Tapi saya tidak di sini untuk menyuruh kalian membalas. Saya di sini untuk bilang, kita berhak bahagia. Kita berhak menyembuhkan diri. Kita berhak memilih jalan keluar tanpa harus merasa bersalah. Ia menutup pidatonya dengan kalimat, "Hari ini saya tidak lagi pura-pura lumpuh. Hari ini saya berjalan lagi, karena saya tahu, saya berhak hidup dengan kepala tegak. Bukan dengan luka yang disembunyikan." Semua orang berdiri. Tepuk tangan membanjiri aula. Banyak yang menangis dan berlari memeluknya setelah acara selesai. Rani tidak lagi hanya jadi korban atau penyintas. Ia kini jadi simbol harapan bagi banyak perempuan. Dalam minggu-minggu berikutnya, video pidatonya tersebar luas di media sosial. Banyak media menulis kisahnya. Dan komunitas perempuan dari berbagai daerah mengundangnya untuk berbicara. Rani tidak pernah menyebut nama Adrian atau Laras. Ia tak perlu menyudutkan siapapun untuk membuat pesannya kuat. Justru karena ia membagikan kisahnya dengan rendah hati dan penuh ketulusan, banyak yang merasa kisah itu nyata, menyentuh, dan sangat dekat dengan kehidupan mereka. Namun tak semua reaksi positif. Ada pula komentar sinis yang menuduhnya mencari sensasi, drama, bahkan menyebutnya istri gagal. Tapi Rani tidak marah. Ia tahu, suara negatif hanya datang dari mereka yang belum paham atau terlalu takut untuk bercermin pada luka sendiri. Yang mengejutkan, suatu hari ia mendapat pesan anonim. "Saya adalah istri kedua dari pria yang ternyata telah menikah diam-diam. Setelah nonton video Mbak, saya sadar, saya harus keluar dari hubungan yang toksik ini. Terima kasih, Mbak Rani." Rani terdiam lama membaca pesan itu. Ia tak tahu siapa pengirimnya. Tapi ia tersenyum. Setiap kata yang ia bagikan telah menjadi penggerak perubahan. Dan itulah yang membuat semua rasa sakitnya menjadi bermakna. Beberapa bulan kemudian, Rani diundang ke sebuah forum perempuan nasional, bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Ia diberi penghargaan sebagai perempuan penjaga harga diri, atas kontribusinya menyuarakan kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan, tekanan sosial, dan pelecehan emosional dalam rumah tangga. Di malam penganugerahan itu, ia tampil anggun, bukan dengan pakaian mewah, tapi dengan senyum penuh keteguhan. Ketika ia naik ke atas panggung, ia mengangkat penghargaan itu sambil berkata, "Penghargaan ini bukan untuk saya saja, tapi untuk setiap perempuan yang pernah dibohongi, dikhianati, diremehkan, tapi memilih untuk tidak membalas dengan dendam, melainkan dengan perubahan." Semua berdiri. Beberapa perempuan yang pernah datang padanya untuk curhat kini menitikkan air mata bangga. Di antara keramaian itu, Adrian diam-diam menonton melalui siaran live.
Ia duduk di ruang tamu apartemennya yang kini sunyi, ditemani segelas kopi dingin yang tak disentuh. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menyesal. Ia menatap layar, melihat perempuan yang dulu pernah ia abaikan, kini bersinar dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Adrian menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari bahwa kehadiran yang ia sia-siakan kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Rani duduk di kursi backstage, memegang penghargaan itu dengan tenang. Meira memeluknya dari belakang. "Kamu lihat kan sekarang siapa kamu sebenarnya?" tanya Meira pelan. Rani mengangguk. "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma perempuan biasa yang pernah pura-pura lumpuh, tapi akhirnya memilih untuk bangkit dan menyembuhkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain." Sudah hampir 1 tahun sejak Rani mengakhiri pernikahannya dengan Adrian. Hidupnya tak lagi sama. Ia kini sibuk sebagai narasumber seminar-seminar rumah tangga, aktivis perempuan, sekaligus menjalankan bisnis kecil-kecilan yang ia rintis bersama Meira. Sebuah rumah singgah bagi perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Hari-harinya kini bukan lagi diisi dengan pertanyaan seperti, "Apa salahku?" atau "Kenapa dia tega?" melainkan pertanyaan seperti, "Apa yang bisa kulakukan untuk menyembuhkan sesama perempuan?" Tapi hidup tak pernah benar-benar lepas dari takdir yang mengejutkan. Siang itu, di sebuah seminar nasional bertema, "Perempuan Bangkit, dari luka menjadi cahaya", Rani kembali diundang sebagai pembicara utama. Ia datang bersama Meira seperti biasa, tak tahu bahwa seseorang dari masa lalunya juga hadir di sana sebagai undangan peserta, Adrian. Adrian datang bukan karena sengaja mengejar. Ia hanya mendapat undangan dari koleganya, tak tahu siapa pembicaranya. Saat melihat nama Rani di rundown acara, ia tertegun. Dunia seolah mempertemukannya dengan luka yang belum benar-benar sembuh. Bukan luka di tubuh, tapi luka di hati, karena rasa bersalah yang tak terucap selama ini. Adrian duduk di barisan belakang, menyimak dengan tenang. Ia memperhatikan Rani yang bicara dengan mantap dan penuh wibawa. Tak ada lagi jejak perempuan yang dulu menunduk saat dinista. Tak ada lagi sisa rasa takut atau ragu. Hanya ada keberanian dan kematangan. Setelah acara selesai, Rani turun dari panggung dan menyapa beberapa peserta. Di saat itulah, matanya bertemu dengan Adrian. Mereka saling tatap. Hening. Dunia seakan membeku sejenak. Tapi bukan dengan amarah atau dendam, melainkan pengertian yang tak perlu dijelaskan. Adrian maju perlahan. "Hai," ucapnya. Rani membalas dengan senyum kecil. "Hai." Keduanya berjalan ke sisi luar ruangan, menjauh dari kerumunan. Tak ada ketegangan. Justru ada rasa damai yang aneh. Seperti dua orang yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu mereka. "Aku tahu aku nggak punya hak untuk minta maaf sekarang," ucap Adrian, suaranya pelan tapi jelas. "Tapi, aku tetap minta maaf, Ran. Bukan cuma karena aku selingkuh. Tapi karena aku pernah membuatmu berpikir kamu nggak cukup berharga." Rani menatapnya dalam-dalam. Kali ini, tanpa ingin menangis. Ia kuat. "Aku pernah merasa sangat kecil karena pengkhianatanmu, Adrian. Tapi sekarang aku sadar, mungkin memang aku perlu hancur dulu, supaya aku bisa mengenali diriku sendiri." Adrian menunduk, menahan emosi. "Aku dengar tentang semua yang kamu lakukan. Kamu hebat, Ran. Kamu luar biasa." "Aku bukan luar biasa. Aku cuma belajar mencintai diriku sendiri, setelah kamu berhenti mencintaiku." Mereka duduk di bangku taman luar gedung. Suasana teduh. Tak ada yang terburu-buru menyelesaikan percakapan. Rani melihat jam tangannya, lalu berdiri perlahan. "Aku harus pergi. Ada sesi mentoring di rumah singgah sore ini."
Adrian berdiri juga. Boleh aku tanya satu hal? Boleh. Kalau waktu bisa diputar, kamu mau kembali ke masa lalu, memperbaiki semuanya? Rani tersenyum. Tidak. Karena tanpa luka itu, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Kamu tahu, aku nggak pernah benar-benar lumpuh, Adrian. Aku cuma butuh waktu untuk berdiri kembali. Adrian mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tahu, ia tak boleh lagi menahan Rani. Dulu, ia membelenggunya dengan kebohongan. Kini, ia hanya bisa melepaskannya dengan keikhlasan. Mereka berjabat tangan. Hamad. Bukan salam perpisahan penuh dendam, tapi salam penutup yang dewasa. Beberapa bulan kemudian, Rani membuka cabang rumah singgah barunya. Kali ini di kota yang berbeda. Ia terus menginspirasi, terus bergerak. Banyak perempuan mulai berani bicara, mulai berani memilih, mulai berani berdiri dari kelumpuhan emosional yang mengekang mereka. Rani tidak pernah berpikir hidupnya akan begini. Tapi ia tahu satu hal. Ketika hidup menjatuhkanmu, kamu punya dua pilihan. Tetap terpuruk atau bangkit dengan kekuatan yang bahkan tidak kamu tahu kamu miliki. Ia memilih bangkit. Bukan karena ia ingin dianggap hebat. Tapi karena ia tahu, terlalu banyak perempuan di luar sana yang masih hidup dalam diam dan luka. Rani ingin menjadi suara untuk mereka. Dan ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi kali ini, ia melangkah bukan dengan pura-pura lumpuh. Melainkan dengan langkah mantap, hati yang pulih, dan kepala yang tegak.